pagi anak-anak kelas 6. Apa kabar kalian semua? Pasti kalian semua dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk belajar. Hari ini kita akan belajar tentang MEA, yaitu Masyarakat Ekonomi ASEAN. Apa itu MEA? MEA singkatan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN. Dikenal juga dengan AEC atau ASEAN Economic Community. MEA merupakan bentuk kerjasama ASEAN dalam bidang ekonomi dengan cara membuat sistem perdagangan yang bebas antar negara-negara anggota ASEAN. MEA dicetuskan pada tahun 2015 melalui Persetujuan Cetak Biru atau Blueprint Masyarakat Ekonomi ASEAN 2025. Tujuan dibentuknya MEA. Tujuan dibentuknya MEA adalah untuk meningkatkan stabilitas dan daya saing ekonomi di kawasan Asia Tenggara, serta siap dalam menghadapi hambatan-hambatan di bidang ekonomi antar negara anggota ASEAN. Visi MEA. 1. Ekonomi yang terpadu dengan integrasi yang tinggi. 2. ASEAN yang kompetitif, inovatif, dan dinamis. 3. Meningkatkan kerjasama dari konektivitas berbagai faktor. 4. Menjadi wilayah yang fleksibel dan berorientasi lebih kepada kesejahteraan individual. 5. ASEAN yang mendunia. Kerjasama di antara beberapa anggota masyarakat ekonomi ASEAN adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan sumber daya manusia. 2. Konsultasi lebih mendalam mengenai kebijakan ekonomi. 3. Peningkatan infrastruktur. 4. Mengembangkan transaksi ekonomi melalui e-ASEAN. 5. Mengintegrasikan industri dari berbagai wilayah untuk saling mempromosikan sumber-sumber yang ada di wilayahnya masing-masing. 6. Meningkatkan peran sektor swasta dalam pembangunan gedung-gedung MEA. Persiapan Indonesia menghadapi MEA. Langkah-langkah yang telah dilakukan Indonesia untuk menghadapi MEA adalah: 1. Penguatan daya saing ekonomi. Pada tanggal 27 Mei 2011, pemerintah Indonesia meluncurkan Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia yang disingkat MP3EI agar pertumbuhan ekonomi yang kuat, inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan. 2. Program ACI, yaitu Aku Cinta Indonesia. ACI atau Aku Cinta Indonesia merupakan salah satu gerakan nation branding. Gerakan ini masih berjalan sampai sekarang dalam bentuk kampanye nasional yang terus berjalan dalam berbagai produk dalam negeri seperti busana, aksesoris, entertainment, pariwisata, dan lain sebagainya. Anak-anak,
Kita sebagai warga negara Indonesia wajib menggunakan produk nasional yaitu produk Indonesia agar produk Indonesia dapat mendunia dan kita juga membantu pengusaha lokal Indonesia untuk berkembang. Tiga, penguatan sektor UMKM. UMKM adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan UMKM di Indonesia, pihak Kadin mengadakan beberapa program. Antara lainnya adalah Pameran Koperasi dan UKM Festival. Acara ini bertujuan untuk memperkenalkan produk-produk UKM yang ada di Indonesia dan juga agar masyarakat lebih kreatif lagi dalam mengembangkan usaha kecil serta menengah. 4. Perbaikan infrastruktur. Dalam rangka mendukung peningkatan daya saing sektor real, selama tahun 2010 telah berhasil dicapai peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur seperti prasarana jalan, perkeretaapian, transportasi darat, transportasi laut, transportasi udara, komunikasi dan informatika, serta ketenaga listrikan. 5. Peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Salah satu jalan untuk meningkatkan kualitas SDM adalah melalui jalur pendidikan. Selain itu, dalam rangka memberikan layanan pendidikan yang bermutu, pemerintah telah membangun sarana dan prasarana pendidikan secara memadai, termasuk rehabilitasi ruang kelas rusak berat. Data Kemdikbud tahun 2011 menunjukkan bahwa masih terdapat sekitar 173.344 ruang kelas jenjang SD dan SMP dalam kondisi rusak berat. Nah, anak-anak, kalian semua berfungsi untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia. Nah, di poin 5 ini adalah tugas kalian semua untuk belajar dengan rajin, belajar dengan semangat, menjadi murid-murid yang aktif, cerdas, kreatif, agar kalian semua menjadi anak-anak yang berkualitas, karena kalian akan disiapkan untuk MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN, agar kalian semua nantinya akan memajukan Indonesia dan juga akan memajukan ASEAN. 6. Reformasi kelembagaan dan pemerintahan. Inilah yang sudah dilakukan oleh pemerintah kita, yaitu dalam rangka mendorong percepatan pencegahan dan pemberantasan korupsi, telah ditetapkan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang tahun 2012 sampai 2025 dan menengah 2012 sampai 2014 sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk pelaksanaan aksi setiap tahunnya. Jadi itu adalah 6 hal yang sudah dilakukan pemerintah Indonesia untuk mempersiapkan diri dalam MEA. Tantangan Indonesia menghadapi MEA. 1. Tantangan di bidang perdagangan barang dan jasa. 2. Tantangan di bidang investasi. 3. Tantangan di bidang ketenaga kerjaan. 4. Tantangan di bidang UMKM. Soal evaluasi. Jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Apa itu MEA?
2. Apa tujuan MEA? 3. Apa visi MEA? 4. Apa saja persiapan Indonesia dalam menghadapi MEA? 5. Apa tantangan yang dihadapi Indonesia dalam menghadapi MEA? Anak-anak, ini semua tadi sudah Ibu Guru bahas di awal video. Pasti kalian semua bisa menjawab pertanyaan ini. Selamat mengerjakan dan jadilah murid-murid yang cerdas dalam menjawab soal. Terima kasih. Selamat belajar dan semangat!